Shalom, senang bisa menjumpai saudara kembali melalui channel Generasi Pembaru Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Doa Menguduskan Segala Sesuatu. Saya yakin renungan ini akan mengubahkan kehidupan doa saudara. Kalau sebelumnya kehidupan doa saudara mengalami naik turun, saya percaya mulai sekarang kehidupan doa saudara akan berubah secara total. Namun sebelum saya memulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share link video ini ke banyak orang, sehingga lebih banyak orang yang mendapat berkat dari firman Tuhan yang kami beritakan. Bagi yang sudah subscribe, saudara juga dapat memberikan komentar di kolom komentar. Bila saudara ingin melihat video-video kami yang lain, saudara dapat mengklik link video yang kami tempatkan di kolom deskripsi. 1 Timotius 4 ayat 4-5 berkata demikian, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Teks 1 Timotius 4 ayat 4-5 ini adalah perikop tentang nasihat Paulus terhadap Timotius dalam menghadapi pengajar sesat atau bidat. Dalam ayat 3 disebutkan mereka itu, maksudnya adalah pengajar sesat dan para bidat, melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Larangan untuk melakukan perkawinan dan makan makanan tertentu adalah praktek hidup asketis yang dipraktekkan oleh para bidat atau pengajar sesat pada zaman itu. Praktek hidup asketis maksudnya adalah praktek hidup yang berpantang pada hal-hal jasmani. Praktek ini didasari karena keyakinan bahwa segala hal yang ada di dunia ini atau yang bersifat materi dan jasmania adalah jahat. Di antaranya adalah perkawinan dan makanan. Jadi para bidat menganggap bahwa jika orang berpantang total terhadap nafsu seksual atau tidak menikah, maka ia bisa menjadi lebih kudus. Demikian juga jika orang berpantang makan makanan tertentu, maka diyakini ia bisa menjadi lebih kudus. Ajaran inilah yang ditentang oleh Paulus, karena ajaran ini tidak menyadari bahwa Allah mengaruniakan perkawinan dan makanan kepada manusia sebagai sesuatu yang baik. Paulus berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Selain itu, Paulus menambahkan bahwa semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Itu disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 4 dan ayat 5 tadi. Kudus berarti sesuatu atau seseorang telah dipisahkan untuk hanya dipakai dan dipersembahkan bagi kemuliaan Allah saja. Misalnya, orang-orang mempersembahkan emas dan perak untuk dikuduskan, maka emas dan perak itu hanya dapat dipakai untuk kemuliaan Allah saja. Lalu dalam perjanjian lama, emas dan perak itu misalnya diolah menjadi bahan-bahan bagi pembuatan kemah suci di mana kemuliaan Allah berdiam. Contoh lain misalnya, seseorang dikuduskan menjadi imam, maka sejak saat itu ia dikuduskan. Ia telah dipisahkan dari pekerjaan atau aktivitas yang lain untuk hanya melakukan tugas-tugas keimaman. Walaupun begitu, di kemudian hari ternyata banyak imam tergoda untuk pergi mencari nafkah dengan cara berternak dan berladang, sehingga mereka meninggalkan tugas-tugas keimamannya. Akibatnya kerohanian umat Israel langsung mengalami kemerosotan karena tidak ada lagi imam yang mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Dengan demikian, jika kita katakan bahwa doa menguduskan segala sesuatu, itu berarti melalui doa sebenarnya kita menguduskan segala sesuatu atau bahkan hidup kita itu sendiri yang kita doakan, supaya hidup kita pun
dipersembahkan hanya bagi kemuliaan saja. Misalnya, melalui doa kita menguduskan makanan, maka kita berkomitmen bahwa saat kita makan maupun sesudah kita makan, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Itu berarti kita harus menguasai diri saat makan, sebab kerakusan bertentangan dengan kehendak Allah. Dan sesudah makan tentu tubuh kita mendapat kekuatan baru. Maka kekuatan itu kita persembahkan juga untuk kemuliaan Tuhan dengan melakukan pekerjaan atau kegiatan yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga misalnya ketika kita menguduskan pekerjaan atau bisnis kita melalui doa, maka sejak saat itu kita mendedikasikan pekerjaan atau bisnis kita untuk kemuliaan Tuhan. Tentu saja sebagai konsekuensinya kita harus menempuh jalan kekudusan, seperti misalnya menghindari kecurangan saat kita berdagang, menghormati atasan di tempat kita bekerja, memperlakukan karyawan dengan kasih, dan sebagainya. Yang lain misalnya, jika seseorang di dalam doa menguduskan studinya, maka ia mempersembahkan studinya sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Konsekuensinya, ia tidak boleh mencontek. Ia harus mengerjakan tugas-tugas dengan segenap hati dan tepat waktu dan sungguh-sungguh belajar. Yang lain lagi misalnya, jika seseorang di dalam doa menguduskan rumahnya, maka ia mempersembahkan rumahnya sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Mungkin salah satu cara adalah dengan membuka rumah sebagai tempat persekutuan doa atau kelompok sel, sehingga banyak orang bisa dibina imannya. Dengan demikian rumahnya menjadi berkat bagi banyak orang dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jika seseorang misalnya lagi di dalam doa menguduskan gajinya setiap bulan, maka ia mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Konsekuensinya tentu saja ia akan menyisihkan persepuluhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, lalu menggunakan sisanya dengan sikap takut akan Tuhan, menghindari pemborosan atau pembelian benda-benda yang tidak bermanfaat, apalagi merusak seperti rokok dan lain sebagainya. Amin. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.